Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumari Stiana Putri, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama ada bentuk pemanfaatan infrastruktur. Kerjasama penyediaan infrastruktur. Yang pertama ada sewa, kerjasama pemanfaatan, dan yang non infrastruktur ada pinjaman pakai BSG atau BGS. Yang pertama ada pengelola seperti sewa, KSP, dan KSPI. Dalam hal proyek kerjasama melingkupi BMN pada beberapa pengguna barang, maka materi atau pimpinan lembaga yang bertindak sebagai PJPK menyampaikan usulan pelaksanaan KSPI kepada pengelola barang termasuk dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang. Dalam PJPK adalah kepala daerah, BUMN atau BUMD, maka usulan pelaksanaan KSPI disampaikan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang infrastruktur yang akan dikerjasamakan dalam kapasitas menteri atau pimpinan lembaga bersangkutan sebagai pengguna barang. Dalam hal usulan dapat disetujui oleh pengelola barang, dilakukan proses pengalihan status penggunaan BMD. Pengguna itu seperti sewa, KSP, dan KSPI. PJPB contohnya KSPI, dan mitra itu sewa, KSP dan KSPI. Lingkup infrastruktur. Yang pertama ada KSPI sesuai Perpres 38 tahun 2015, KSP sesuai PP 27 2014, dan sewa gabungan PP 27 2014 dan Perpres 38 2015 yang berisi infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah dan sarana persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Selanjutnya infrastruktur ketenaga listrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi, infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan lainnya. Hasil pemanfaatannya dari sewa itu uang sewa dan infrastruktur beserta fasilitasnya jika diperjanjikan. KSP ada kontribusi tetap, pembagian keuntungan, dan infrastruktur beserta fasilitasnya. KSPI ada pembagian kelebihan keuntungan atau clawback serta infrastruktur beserta fasilitasnya. Tarif penerimaan. Tarif sewa BUMN sama dengan nilai wajar dikali faktor penyesuaian sewa. Besaran kontribusi sama dengan perhitungan tim dikali faktor penyesuaian untuk BUMN. Besaran clawback sama dengan kelebihan keuntungan dikali persentase bagian pemerintah. Tata cara KSPI BUMN pada pengelola. Yang pertama ada PJPK meminta rekomendasi kepada instansi teknis. Yang kedua, PJPK meminta rekomendasi kepada Bappenas. Yang ketiga, PJPK selaku PJPB mengajukan permohonan kepada pengelola barang. Tata cara KSPI BUMN pada pengguna. Yang pertama, PJPK meminta rekomendasi kepada instansi teknis. Yang kedua, PJPK meminta rekomendasi kepada Bappenas. Yang ketiga, PJPK mengajukan permohonan kepada pengguna. Yang keempat, pengguna mengajukan permohonan kepada pengelola.
Tata cara KSPI pada beberapa pengguna. Yang pertama, PJPK meminta rekomendasi kepada instansi teknis dan Bappenas. Yang kedua, PJPK mengajukan permohonan kepada pengguna. Yang ketiga, pengguna mengajukan permintaan persediaan pengalihan status kepada pengguna barang lain. Yang keempat, pengguna barang lain menyampaikan kesediaan pengalihan status kepada pengguna barang. Dan yang kelima, pengguna mengajukan permohonan kepada pengelola. Jika BUMN tidak ada PJPK, ditunjuk koordinator pengguna berdasarkan kesepakatan para pengguna. Penyesuaian sewa. Yang pertama ada infrastruktur transportasi. Ada pelabuhan laut 30%, pelabuhan sungai atau danau 30%, bandar udara 50%, terminal 50%, perkeretaapian 50%. Yang kedua ada infrastruktur jalan di minimum 7% sampai maksimum 50%. Yang ketiga ada infrastruktur sumber daya air dan pengairan di minimum 7% sampai 50%. Yang keempat ada infrastruktur air minum di 5% sampai 30%. Yang kelima ada infrastruktur air limbah di 5% sampai 20%. Yang keenam ada infrastruktur telekomunikasi dan informatika minimum 20% sampai 85%. Yang ketujuh ada infrastruktur ketenaga listrikan seperti pembangkit listrik lainnya, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan instalasi tenaga listrik. Yang kedelapan ada infrastruktur sarana persampahan minimum 5% sampai 20% dan infrastruktur minyak atau gas bumi di 30% sampai 90%. Pokok-pokok perubahan pengaturan lingkup badan usaha, penambahan jenis badan usaha sebagai mitra kerja sama, yakini berupa badan hukum asing yang penanggung jawab proyek kerjasama atau PJKP. Adanya pengaturan baru mengenai PJKP, yakini dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis infrastruktur. Menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor infrastruktur yang dikerjasamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bertindak bersama-sama sebagai PJKP. Penambahan ketentuan bahwa dalam proyek kerjasama merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis infrastruktur yang melibatkan lebih dari satu pengguna barang selaku PJKP, maka permohonan disampaikan oleh koordinator pengguna barang. Besaran clawback, penambahan ketentuan tentang pembebanan pembagian atas kelebihan keuntungan atas pemanfaatan BUMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSPI dikarenakan besaran 0% dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur untuk KSPI yang diajukan sampai dengan tahun 2020. Lingkup infrastruktur, penambahan ruang lingkup, jenis infrastruktur, dan bentuk kerjasama yang meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dan infrastruktur lainnya. Penambahan ketentuan bahwa KPBU dapat merupakan penyediaan infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis infrastruktur. Penambahan ketentuan bahwa dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial. Dan yang terakhir, pengadaan badan usaha. Penambahan alternatif mekanisme dalam pemilihan mitra kerjasama yakini dapat dengan penunjukan langsung dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama pemerintah dalam menyediakan infrastruktur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.